Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur ya hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh menikmati kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita masih beribadah di rumah masing-masing ya. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing itu tidak mengurangi semangat kita ya, untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan ya. Saya mengajak kita semuanya untuk kita datang, duduk diam, menyembah Tuhan. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa hanya Dia yang layak kita sembah. Kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah persembahan itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh Tuhan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Lebih sungguh kita naikkan pujian ini. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Oh Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, yes Lord. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan
Lebih sungguh lagi katakan kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, mari sembah Dia, oh kau ku sembah. Kau ku sembah, oh Tuhan, Jesus, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Sebab Kau Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang ada bagi kami, Tuhan yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kami, Tuhan yang selalu menyertai setiap hidup kami, setiap langkah demi langkah kami. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Bapa, ini hati kami Tuhan. Jamah kami, urapi kami Tuhan. Biarlah hati kami selalu terpaut kepadamu Tuhan. Biarlah hidup kami selalu menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini ya Tuhan, kami ingin siapkan hati dan pikiran kami untuk kami masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan melawat kami, menjamah kami, agar kami lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan
Bible Prophetic ya. Bagi Bapak Ibu yang punya Alkitab, mari ambil Alkitabnya dan angkat Alkitab di sebelah tangan kanan kita, dan kita sama-sama katakan, aku percaya firman-Mu berkuasa, aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku, aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri, aku siap menerimanya dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini kita akan masuk dalam suatu perenungan firman dan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita, kita tenangkan hati dan pikiran kita, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Engkau Raja kekal dalam kehidupan kami. Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh ada sampai saat dan detik ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan masuk dalam perenungan firman dan kebenaran-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, firman-Mu yang membawa kehidupan. Oleh karena itu, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Engkau sendiri yang singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat menyimak dengan baik, dan mengerti, merenungkan dan melakukan serta membagikan kepada orang lain, dan pada akhirnya membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengurapi hamba-Mu secara khusus ya Tuhan, sehingga kekuatan, kuasa dan otoritas dari tempat yang maha tinggi yang menjadi bagian dalam milik pribadi dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga penyampaian firman-Mu dapat dengan maksimal dimengerti dan membawa berkat bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan akan masuk dalam perenungan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Ya saudara-saudara, mari kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, khususnya dalam kampanye kita bulan ini. Kita masuk dan kita sedang membahas satu topik, yaitu benar. Dan benar ini didasarkan dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu kita belajar dari kitab Amsal ya. Artinya apa? Setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus itu ya sesungguhnya mendapat pembenaran ya. Tapi pembenaran yang dimaksudkan di sini adalah aletheia, bukan dikaisune ya. Bukan pembenaran daripada sudut pandang manusia, tetapi pembenaran dari sudut pandang Allah sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan ini dari Amsal pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Ya, mari kita membacakannya. Saya akan membacakannya bagi kita semua, dan saudara-saudara dapat menyimak dan mengikuti di dalam hati. Ya. Nasihat mengenai perzinahan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain,
dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan, dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku, dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka, di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Dan orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Yang berbahagia adalah setiap saudara dan saya yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, merenungkannya di dalam hati, dan pada akhirnya melakukannya, menjadi berkat, membagikannya kepada orang lain dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini kita melihat bahwa Salomo adalah seorang raja yang terkenal dari bangsa Israel, raja yang terkenal dengan hikmat dan kebijaksanaannya. Saudara, saya senang bertemu kembali dengan saudara-saudara secara online dalam ibadah pada hari ini. Mari kita sama-sama kita mau membuka hati kita supaya kita merespon apa yang Bapak mau, apa yang Bapak kehendaki di dalam kehidupan saudara dan saya. Khususnya dalam bagian firman Tuhan yang kita baru baca ini adalah menasihati kita tentang perzinahan. Saudara-saudara, kita ketahui bersama bahwa perzinahan merupakan suatu konotasi yang bermakna negatif, karena itu adalah perilaku yang tidak membangun, perilaku yang salah. Nah, jadi dalam bagian ini saudara, firman Tuhan menasihati kita untuk kita mengerti dan memahami bahwa seluruh eksistensi hidup kita diatur oleh firman dan kebenaran Tuhan. Nah, setiap orang yang sudah merdeka di dalam Kristus, setiap orang yang sudah hidup di dalam Kristus, berarti orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu maksudnya sudah harus berada di dalam ruang lingkup kebenaran Allah itu sendiri, sehingga tidak terkontaminasi, tidak tergiur, tidak terpengaruh dengan rayuan-rayuan maut dari dunia ini yang semakin hari semakin manis, tetapi ujung-ujungnya membawa manusia untuk menuju neraka yang adalah hukuman yang kekal itu sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara,
dalam bagian ini kita melihat bahwa pergaulan yang buruk pada akhirnya akan merusak kebiasaan yang baik. Ya. Jadi saudara dan saya, kita dibentuk, ya, watak kita terbentuk dari lingkungan keluarga kita masing-masing, yaitu kedua orang tua. Tetapi karakter saudara dan saya terbentuk di dalam lingkungan masyarakat di mana kita ada, yang pada akhirnya, ya, kita bisa menerima segala hal apapun yang tidak membangun, yang membuat kita untuk kita berdosa. Ya, tetapi seorang tua, saudara, ya, dia akan dengan hikmat Tuhan mendidik, menasihatkan, mengajari anaknya sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan, sesuai dengan pola hidup dan mentalitas kerajaan Allah yang benar. Sehingga pada akhirnya kita mendapatkan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, dalam bagian ini kita melihat, ya, hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Ayat yang pertama ini, saudara, ini Salomo memberikan, atau dalam bagian ini penulis Salomo memberikan suatu sebutan kepada setiap orang yang sudah percaya dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya dikatakan bahwa hai anakku, ya, hai anakku, dalam arti bahwa harus memperhatikan dan mengarahkan, ya, apa yang dikatakan dengan firman dan kebenaran Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu menjadi hikmat ilahi bagi setiap orang yang percaya. Firman Tuhan itu menjadi kebenaran satu-satunya di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh karena itu lebih baik mari kita merdeka di dalam Kristus supaya kita menjadi hamba kebenaran daripada kita masih hidup di dalam lingkaran setan untuk kita menjadi hamba dosa. Ya. Karena apa? Nafsu bertumbuh menghasilkan dosa, dan dosa bertumbuh menghasilkan kematian. Jadi saudara-saudara, jangan main-main dengan dosa. Ya. Dalam bagian ini kita melihat bahwa, ya, mengenai perzinahan ini adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sedangkan orang Israel saja, umat Israel saja, ya, menduakan Tuhan juga itu dikatakan perzinahan. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita melihat bahwa hati kita harus benar-benar tulus, hati kita harus benar-benar lurus, ya, kepada Dia. Jangan pernah sekali-kali kita menganut dualisme yang komplementaris, baik di dalam iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, maupun dalam kehidupan hubungan kita dengan pasangan kita. Saudara, perselingkuhan itu adalah sesuatu hal yang bukan membangun. Ya, perselingkuhan itu adalah sesuatu hal yang tidak membangun. Ya, nah, di dalam kitab Amsal ini, saudara, mengingatkan kita, ya, terutama bagi orang-orang muda dan juga bagi pasangan suami istri, agar tidak terjebak oleh, ya, orang-orang yang, ya, yang hidup mereka itu hanya mengandalkan segala hawa nafsu kedagingan belaka. Ya. Nah, keterlibatan seseorang yang jatuh dalam godaan nafsu secara biologis, saudara, berawal dari keinginan atau nafsu dalam hati yang diselubungi dan nafsu yang tidak dapat terkendali atau yang tidak dapat dikendalikan, dan kemudian terungkap dalam tindakan secara lahiriah. Ya. Nah, oleh karena itu mari jangan main-main dengan dosa. Karena apa? Tadi saya katakan bahwa nafsu
dan keinginan manusia itu bertumbuh menghasilkan dosa. Dosa bertumbuh menghasilkan kematian. Ya. Nah, jadi dalam bagian ini saudara, akibat daripada perzinahan, ya, yang dimaksudkan dengan perzinahan di sini, ya, adalah perselingkuhan atau seks bebas yang pada akhirnya tidak menyenangkan hati Tuhan, hanya mengejar hawa nafsu dan keinginan duniawi secara pribadi. Akibat dari pergaulan yang tidak benar, akibat dari seks bebas, akibat dari perzinahan, maka pada akhirnya hidup saudara dan saya akan menjadi pahit. Masa depan saudara secara pribadi maupun secara keluarga menjadi berantakan. Dan yang terakhir, kehormatan diri menjadi tercabik-cabik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam bagian ini kita melihat bahwa ini diceritakan panjang lebar tentang kriteria bagaimana orang yang hidup di dalam dunia perselingkuhan, dunia perzinahan, dunia seks bebas, yang menghalalkan segala cara tanpa mengikuti kehendak Tuhan, tanpa mengikuti firman dan kebenaran Allah. Akhirnya hidup menjadi kepahitan seumur hidup. Masa depan secara pribadi maupun keluarga menjadi berantakan yang tidak karuan. Itulah sebabnya saudara, dalam kehidupan dan perjalanan hidup manusia di dunia ini, ada 3 hal yang membuat manusia, atau 3 hal yang membuat seorang, khususnya laki-laki, yang pada akhirnya akan jatuh di dalam dosa seks bebas, atau dosa perzinahan, atau dosa perselingkuhan. Yaitu yang pertama adalah wanita. Ya. Nah, dalam bagian ini kita melihat bahwa wanita seseorang yang kalau sudah hatinya sudah dibutakan oleh kedagingannya, dia akan mampu melakukan apa saja sesuai dengan keinginan hatinya tanpa mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ya. Jadi 3 TA ini, yang pertama adalah ya wanita, yang kedua adalah harta, dan yang ketiga adalah takhta. Ya. Nah, ini yang seringkali jatuh adalah khususnya kaum Adam. Tetapi ingat, para kaum Hawa, ingat, bagian saudara juga akan sampai di sana. Ya. Nah, oleh karena itu, bagian ini saudara, kita harus kembali kepada suatu lembaga yang sudah disahkan dan diakui, dikehendaki oleh Tuhan, yaitu pernikahan Kristen yang kudus. Saudara-saudara yang sudah memiliki pasangan, mari kuduskanlah pasangan saudara, kuduskanlah pernikahan saudara dengan membangun pola hidup dan mentalitas kerajaan Allah yang benar. Ya, karena apa? Pernikahan adalah suatu lembaga yang disahkan oleh Allah sendiri di dalam pernikahan Kristen. Ya. Kalau dalam Alkitab saudara, mengapa sehingga Yesus hadir di dalam pesta pernikahan di kota Kana? Tujuannya adalah untuk ya meresmikan suatu pernikahan, supaya pernikahan itu dianggap
resmi, sah di hadapan Allah dan manusia. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, pernikahan juga merupakan perwujudan janji setia di hadapan Allah. Ya. Jadi saudara-saudara, pada saat ketika saudara dan saya dinikahkan, diberkati, ya pasti ada janji-janji di sana. Jadi saudara bukan hanya berjanji kepada manusia, atau bukan hanya berjanji kepada pasangan saudara, tapi saudara berjanji di hadapan Tuhan, dan janji itu harus ditepati. Ya. Nah, jadi karena apa? Karena pernikahan merupakan perwujudan janji setia di hadapan Allah. Jadi bukan hanya janji semata-mata kepada pasangan saudara. Jadi jangan main-main dengan dosa perselingkuhan. Jangan main-main dengan dosa perzinahan. Jangan main-main dengan dosa seks bebas. Karena apa? Ujungnya menuju maut. Ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, pernikahan harus dimengerti atau diisi dengan hal-hal yang membangun. Ya, pernikahan saudara dan saya harus diisi dengan cinta yang murni. Yang kedua, harus diisi dan saling berbagi. Yang ketiga, pernikahan saudara dan saya harus diisi dan saling menguatkan antara lahir dan batin. Dan yang keempat, pernikahan saudara harus diisi dengan memiliki kesatuan hati dan kerjasama yang baik, tanpa harus mengutamakan keegoisan masing-masing. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebuah pernikahan, jika kita mengerti daripada sudut pandang Allah, maka tidak akan berorientasi sampai kepada perselingkuhan, kepada perzinahan, kepada pergaulan-pergaulan yang tidak benar di hadapan Allah. Oleh karena itu, mari renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, jangan yang lain. Cintailah firman Tuhan itu siang dan malam, supaya bisa direnungkannya, dipelajari, direnungkan siang dan malam. Ya, Bapa menghendaki supaya kita melakukan kehendaknya. Ya. Nah, jadi isilah pernikahan, rumah tangga dan keluarga saudara dengan cinta yang murni, cinta yang sejati, saling berbagi, saling menguatkan antara lahir dan batin, dan saling memiliki kesatuan hati dan kerjasama yang baik. Ketika 4 hal ini saudara miliki di dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga saudara, maka yakinlah, apapun godaan, apapun tawaran dunia dalam hal-hal yang tidak benar, saudara akan dengan tegas menolak. Dan itu pun jika saudara mendasari hidup saudara dengan kebenaran firman Allah, merenungkan firman Allah siang dan malam. Karena apa? Dia mau supaya kita banyak menghasilkan buah di dalam Dia. Saudara-saudara, kehidupan yang dikehendaki oleh Allah adalah bertobat, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang berlipat kali ganda dan menyenangkan hatinya. Itu yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Mari hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan saudara, dan senangkanlah hati Tuhan selama Dia berkenan memperkenankan saudara dan saya untuk hidup di atas muka bumi ini. Jadilah berkat dan muliakanlah Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami mengerti pola hidup dan mentalitas kerajaan Allah, sehingga dalam dunia pergaulan, dalam dunia sikap, dalam dunia kata-kata, kami tetap mengerti dan memahami esensi dasar hidup kami, bahwa kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami hanya mau mencintai firman-Mu dan merenungkan firman-Mu itu siang dan malam, sehingga kami tidak akan jatuh ke dalam tawaran-tawaran dan tipuan-tipuan atau rayuan-rayuan iblis yang manis, tetapi pada akhirnya membawa kehidupan kami kepada neraka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkanlah hati dan hidup saudara. Ingatlah akan firman Tuhan yang telah ditaburkan. Renungkanlah dan lakukanlah, dan menjadi berkat untuk membagikannya kepada orang lain dan memuliakan Tuhan. Mari kita terima berkat dan anugerah daripada tempat yang tinggi. Saudara-saudaraku, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa datang melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, mengajarkan kehidupan saudara dan saya untuk lebih dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara dan saya yang percaya menerima berkat dan anugerah ini, mari sama-sama katakan amin.